bantahlah omongan dia, bantahlah datanya dengan baik. Kalau data dia tidak benar, tidak dipercaya oleh masyarakat, maka dia akan ditinggalkan. Tapi sebaliknya kalau data benar, maka akan ini merupakan evaluasi, refleksi bagi penguasa dan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber, bukan Uber ya, tapi bacot ini, bacain cuitan orang top soal jalan di Uni Emirat Arab yang katanya ditukar dengan apa ini, kita baca ya. Sebagaimana dilansir oleh Berita Baru Jatim Surabaya, Merah Johansyah, satu ruas jalan nama Jokowi di Emirat Arab ditukar dengan 256 hektar di Kaltim. 256 ini seperti GB aja. Kalau handphone kan 256, 512 ya. Oke, 64, 128 ya. Berita Baru Jatim Surabaya. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Jatam Nasional Merah Johansyah mengatakan, satu ruas jalan nama Presiden Joko Widodo Street di kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ditukar dengan 256 hektar di Kalimantan Timur. Satu ruas jalan di kawasan bisnis untuk pelang nama Jokowi, sementara 256.000 hektar atau 4 kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim. Kata Merah dikutip di akun Twitter pribadinya, Merah Johansyah, Rabu 21 Oktober 2020. Sudah lama juga ya, lumayan sebenarnya. Peragaan bisnis pasca omnibus cilaka yang melindas buruh dan lingkungan, sambungnya, sembari menggugat tangkap layar detik.com tentang dibalik nama Jalan Jokowi di Emirat Arab dan kompas.com tentang putra mahkota Abu Dhabi menjadi ketua Dewan Pengarah Ibu Kota Baru. Merah juga menilai bahwa dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya menggadaikan sumber daya alam di Kaltim dengan dalih pemindahan ibu kota. Menuju Omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibu kota baru, katanya. Sebelumnya, melalui Instagram pribadinya, Jokowi menceritakan namanya menjadi nama seruas jalan di kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang diresmikan oleh Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Chairman Abu Dhabi Executive Office. Presiden Joko Widodo merasa tersanjung namanya menjadi nama jalan. Ia menganggap hal tersebut sebagai apresiasi kepada bangsa Indonesia. Ini tentu bentuk penghargaan dan kehormatan, bukan untuk saya pribadi semata-mata, tetapi untuk Indonesia. Sebuah gambaran betapa eratnya hubungan di antara dua negara yang kini bekerja sama dalam berbagai bidang, lanjut Jokowi. Menurut Jokowi, di balik penamaan jalan itu tersimpan harapan hubungan kedua negara semakin kokoh, saling menguatkan dan bermanfaat bagi rakyat Uni Emirat Arab dan Indonesia. Kenapa Uni Emirat Arabnya duluan? Harusnya rakyat Indonesia dan Uni Emirat Arab. Terima kasih, pungkas Jokowi. Wah, ini ada Twitternya ya. Satu ruas jalan di kawasan bisnis untuk pelang nama Jokowi, sementara 256.000 hektar atau 4 kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim. Peragaan bisnis pasca omnibus cilaka yang melindas buruh dan lingkungan. Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibu kota baru. Merah Johansyah, Oktober 21 2020. Saudara sekalian, itu tadi dari Merah Johansyah dari Jatam ya, jaringan tambang. Ini adalah lembaga masyarakat atau NGO, non-governmental organizations, yang concern pada masalah lingkungan dan pertambangan.
Jadi Jatam itu sendiri jaringan tambang ya. Tadi Jatam apa? Jaringan tambang Nusantara. Oh, jaringan advokasi tambang nasional. Jadi Jatam nasional. Tentu pernyataan ini akan memunculkan pro dan kontra. Tetapi saya berharap memang hanya sebatas pro dan kontra saja. Tapi tidak sampai adu mengadu. Lapor-melapor ke penegak hukum. Karena dia anggap menyebar hoax misalnya. Atau menggunakan undang-undang ITE untuk mengatakan menyebarkan berita bohong, provokasi dan kebencian. Sebagaimana sering dilakukan oleh banyak orang yang hobinya melapor ke penegak hukum. Padahal penegak hukum kita tahu fungsi utamanya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Bukan melindungi dan mengayomi penguasa. Fungsi keduanya Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi ketiga barulah penegakan hukum. Jadi ini harus diingat betul. Memang pasti kalangan istana akan tidak suka dengan apa yang dituliskan oleh Merah Johansa ini. Tidak hanya tidak suka, mereka mungkin akan mengatakan ini tidak benar. Tapi kalau itu soalnya adalah, maka juru bicara istana, juru bicara presiden harus memberikan counter informasi kepada masyarakat bahwa tidak benar ruas jalan itu dibarter dengan 256 hektar karena ada keterlibatan Uni Emirat Arab dalam pembangunan ibu kota baru misalnya. Itu benar-benar karena menghargai achievement sosok Presiden Jokowi. Sebagaimana Belanda misalnya menghargai sosok Munir sehingga ada jalan Munir di Belanda, di Den Haag. Atau nama Soekarno yang bertebaran di mana-mana. Nah, kita juga punya nama-nama asing. Jalan Casablanca misalnya, itu kan ibu kota Maroko sesungguhnya. Jadi kadang-kadang dalam hubungan dua negara itu ada yang namanya saling menghormati. Nah, perlu dibantah, memang itu tidak benar. Tapi mudah-mudahan Merah Johansa semangatnya boleh, tapi mudah-mudahan selamat. Artinya tidak ada agen-agen pemerintah yang menyerangnya secara pribadi. Kalau mau menyerang apa yang dia sampaikan, is okay. Karena itulah yang namanya kita bicara bagaimana mencerdaskan masyarakat dengan sebuah informasi, counter informasi, dan biarlah nanti masyarakat percaya versi yang mana. Tapi kalau belum apa-apa misalnya penguasa atau istana tidak percaya diri, wah ini nggak bisa, ini harus di stop. Karena ini meracuni masyarakat, ini menyebar kebencian kepada masyarakat, ini memprovokasi masyarakat, maka sesungguhnya istana menjadi tidak percaya diri. Harusnya istana percaya diri saja bahwa informasi mereka itu adalah informasi yang diterima oleh masyarakat. Toh kalau dibandingkan vis-a-vis misalnya Merah Johansa sama Presiden Jokowi, tidak ada apa-apanya Merah Johansa. Jadi jangan langsung ingin menggunakan kekuasaan atau tangan besi kekuasaan untuk menyetop siapapun yang menyampaikan pendapat atau informasi yang kritis. Sobat Era sekalian, negara kita akhir-akhir ini berada dalam tantangan yang luar biasa. Pertama adalah tantangan bagaimana memperbaiki ekonomi. Kedua, tantangan bagaimana recovery dari COVID-19. Bagaimana ditangani COVID-19 ini secara baik. Dua tantangan itu, ekonomi dan COVID-19, atau COVID-19 dan ekonomi tergantung bagaimana kita melihatnya, siapa yang lebih dulu, atau apa yang lebih dulu, itu pasti sudah memerah dan memeras tenaga penguasa atau pemerintah, atau presiden dan pembantu-pembantunya. Tim sudah dibentuk, Perpu sudah dikeluarkan, kondisi darurat sudah dinyatakan. Tapi kita tahu tantangan tidak semakin ringan, semakin berat. Kita belum paham, belum tahu kapan COVID-19 bisa kita atasi secara baik. Kapan ada secerca harapan di ujung tunnel terhadap perbaikan ekonomi.
Tapi ada tantangan ketiga yang juga tidak kalah mengerikannya, adalah tantangan untuk menjaga demokratisasi, menjaga demokrasi. Yaitu bagaimana negara di tengah situasi yang sulit ini tetap committed terhadap demokrasi, terhadap kebebasan menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Karena terakhir-terakhir ini misalnya penangkapan aktivis kami yang dikaitkan dengan demo buruh dan mahasiswa yang menolak undang-undang Cilaka atau undang-undang Ciptaker misalnya, sangat mengoyak rasa keadilan publik. Apalagi aktivis kami seperti Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan juga Anton Permana dipertontonkan dengan borgol dan pakaian tahanan. Sehingga Profesor Jimli mengatakan harusnya penegak hukum bukan mencari orang yang salah, baik salah dalam pengertian yang harfiah maupun salah dalam tanda kutip, tapi carilah orang yang jahat. Negara ini tidak boleh memenjarakan orang-orang kritis, tapi penjarakanlah pencoleng, pencuri, koruptor, dan lain sebagainya. Ironis kalau negara memenjarakan orang-orang kritis misalnya. Nah, dalam konteks ini saya hanya berharap bahwa Merah Johansa yang berani kritis ini tidak diapa-apakan, untuk membuktikan bahwa memang kita belum masuk pada jurang otoritarianisme. Ya, mudah-mudahan tidak hanya Merah Johansa tapi semuanya. Mudah-mudahan dari sini ke depan Presiden Jokowi berkomitmen, tinggal perintahkan kepada polisi agar tidak lagi melayani adu mengadu soal yang terkait dengan undang-undang ITE. Masa sih orang berpendapat, orang menyampaikan informasi dengan ganjaran penjara 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan bisa 6 tahun. Sementara koruptor, ketua umum partai misalnya, pernah dihukum kurang dari 1 tahun untuk tindak pidana korupsinya. Atau rata-rata hukuman koruptor di bawah 2 tahun, 18 bulan, sebagaimana pernah dilansir oleh ICW dalam suatu waktu. Jadi Sobat Era sekalian, negara kita ingin membangun sebuah negara yang melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan negara tangan besi, ketika kekuasaan di tangan, maka siapapun yang berbeda pendapat dihantam. Baik melalui state aparatus, tangan-tangan hukum kekuasaan atau tangan besi kekuasaan, maupun dengan peran buzzer yang secara sukarela menghantam siapapun yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Macam-macam orangnya. Dengan seenak udelnya kadang-kadang membuat suatu statement yang menyerang personal pribadi. Nah, dalam kasus Merah Johansa ini misalnya, bantahlah omongan dia, bantahlah datanya dengan data. Kalau data dia tidak benar, tidak dipercaya oleh masyarakat, maka dia akan ditinggalkan. Tapi sebaliknya, kalau data benar, maka kan ini merupakan evaluasi, refleksi bagi penguasa dan pemerintahan. Lagi pula sekarang kita tidak tahu kapan kita akan recovery dari 2 hal, ekonomi, krisis, dan 2 dari COVID-19 ini. Tapi proyek pembangunan ibu kota baru tetap ingin dilakukan. Is it necessary untuk membangun atau mempunyai ibu kota baru? Kan ini pertanyaan juga bagi kita semua. Jadi jangan salahkan kalau ada orang kritis seperti Merah Johansa yang seperti menyentil. It's okay, ada nama jalan baru karena Uni Emirat Arab senang dengan keterlibatan mereka dalam big project bernama ibu kota baru, yang pastinya akan merusak, melindas lahan-lahan pertanian, hutan di daerah tersebut. Tentu berhektar-hektar. Dan harapannya selain bicara mengenai perlu tidaknya ibu kota baru, ya Presiden Jokowi juga mulai aware dengan free riders, dengan penunggang-penunggang gelap yang mencari keuntungan dari big project seperti ini. Jangan sampai kemudian proyek-proyek besar ini menjadi bancaan bagi orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan berada di dalam kekuasaan itu sendiri. Jadi Sobat RH sekalian, kita ingin membangun negara yang gemah ripah lo jinawi, baldatun thayyibatun barabun ghafur, yang merupakan impian bagi masyarakat banyak, kita semua.
tidak hanya segelintir orang yang berkuasa atau segelintir cukong yang bisa mempengaruhi kekuasaan. Ya, itu saja Sobat Era sekalian mengenai Merah Johansa. Mudah-mudahan dia baik-baik saja, dan saya harap begitu. Karena negara kita harus dipelihara, dijaga demokratisasinya yang sudah dihasilkan melalui reformasi tahun 98 yang memakan korban jiwa dan juga darah dan air mata. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar,